fasilitas. Nah, Ustadz, ini yang sangat menyolok ini harta tahta. Yang terakhir ini apakah Ustadz masih juga ada peluang atau gimana? Atau dikasih peluang? Pernah nggak Ustadz mengalami hal seperti itu? Ya. Mengenai wanita? Ya, itu ujian. Pasti. Sudah pernah juga Ustadz ya? Dikasih kesempatan lah misalnya. Ya, ternyata menjadi pejabat itu bukan saja dikenal oleh masyarakat, ternyata, tapi juga dikenal oleh orang di luar kita. Termasuk yang begitu tadi, wanita-wanita itu tahu dia dengan kita nginep di hotel misalnya, di hotel kamar berapa, banyak yang tahu, bisa tahu gitu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu ada gitu, ujian-ujian seperti itu. Bahkan telepon masuk ke kamar kita pun yang tidak kita kenal bisa berdering di tengah malam, berdering di apa. Bahkan ya terus terang mengatakan begini-begini. Gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, Ustadz. Kalau sekarang kita panggil Ustadz ya. Dulu pada beberapa tahun lalu kita panggil Pak Wabub. Sekarang kita panggil Pak Ustadz aja. Nah, sebenarnya background beliau ini Ustadz sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya berada di rumah Bapak Suwayatno, atau kita panggil Pak Wabub Suwayatno di masa itu ya. Dan sekarang beliau ini mempunyai aktivitas bertani rupanya beliau. Dan beliau ini juga seorang politikus juga Ustadz ya. Dulu beliau ini pernah menjadi wakil bupati pada tahun berapa Ustadz? Ya, jadi wakil ketua DPRD tahun 2009 sampai 2010. Kemudian menjadi wakil bupati 2010 sampai 2015. Wah, luar biasa. Rupanya sebelum menjadi wakil bupati pernah jadi wakil ketua DPRD juga. Setelah itu lanjut tahun 2010 sampai 2015 menjadi wakil bupati. Luar biasa prestasi beliau ini. Nah, sekarang beliau ini rupanya mempunyai aktivitas yang unik, yaitu berkebun. Nah, nanti kita akan terus telusuri tentang beliau ini, mulai dia dulu sebelum menjadi wakil bupati hingga sekarang. Nah, Ustadz, jadi kegiatan Ustadz sekarang ini sesungguhnya seperti apa Ustadz kegiatannya? Iya, kalau yang sekarang aktivitas saya lebih banyak pada apa ya, sebetulnya kalau untuk kegiatan harian itu ya petani ya, ke ladang gitu. Ladang. Tapi aktivitas yang rutin juga ya sebagai pendakwah. Pasti pendakwah juga ya. Iya. Saya punya jadwal pekanan untuk khutbah Jumat. Oh, ada juga Kecamatan pinggir ini gitu kan. Dan juga ada jadwal pengajian untuk ibu-ibu, dan juga rutinitas kegiatan pengajian-pengajian yang sifatnya pembinaan gitu ya, pembinaan rutin ya, pembinaan rutin dalam rangka untuk apa namanya, menumbuh-suburkanlah semangat keagamaan pada masyarakat. Gitu. Karena memang juga latar belakangnya saya kan guru ya. Nah, guru. Jadi sampai saat ini masih guru, Ustaz? Kalau untuk yang langsung di sekolah sudah tidak lagi. Tetapi informal lah, non formal lah ya. Iya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dunia pendidikan paling kita diminta untuk memberikan apa gitu ya di lembaga-lembaga pendidikan, untuk memberikan masukan-masukan, memberikan apalah yang berkaitan dengan keilmuan saya. Kebetulan saya baik S1 maupun S2-nya itu tetap berlatar pada pendidikan. Lembaga pendidikan. Iya. Nah, jadi sebetulnya dulu saya kuliah di S1-nya itu di Unri. Ya, Unri tahun Fakultas Keguruan dan Pendidikan, FKIP ya. Program studi sejarah gitu.
sejarah. Jadi saya tahun 85 masuk dan 89 selesai. Kemudian tahun 90 saya mulai mengajar gitu di Yayasan Lembaga Pendidikan Dharma Bakti. Di mana tuh, Ustaz? Di Jalan Karet. Di Duri? Di Duri ini. Oh, Jalan Karet. Dan pada waktu itu tahun 90 sampai 91 saya kepala sekolah SMA Dharma Bakti Duri. Kemudian tahun 91 sampai dengan 93 menjadi kepala sekolah SMP-nya gitu. Nah, di situ juga. Di situ Dharma Bakti tadi. Dharma Bakti. Terus kemudian saya pindah ke Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Mutiara. Ya, mengajar di SMA-nya 4 tahun dan kemudian menjadi kepala sekolah lagi, tapi di SD-nya. Tahun 1997 sampai dengan 2006. Ya, 2006. Terus kemudian saya resign dari pendidikan karena memang dapat amanah yang lain gitu ya. Waktu itu diamanai untuk menjadi salah satu ketua DPD partai ya. Oh, saya itu menjadi ketua DPD partai. Partai apa tuh, Ustaz? Partainya PKS. Partai PKS? Iya. Biasa. Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Tapi sebelumnya juga saya pernah menjadi ketua DPC. DPC? Partai, tapi pada waktu itu Partai Keadilan. Ya. Oh, sebelum PKS ya? Iya, dari lahirnya 98 itu sampai dengan 2000, saya menjadi ketua DPC PK Kecamatan Mandau. Karena pada waktu itu 3 kecamatan ini kan masih 4 kecamatan ini masih satu gitu ya. Nah, setelah dari 2006 saya menjadi ketua DPD PKS sampai dengan 2009 dan 2009 kemudian menjadi anggota dewan. 2009 ya? Iya. Dan menjadi wakil ketua ketika itu dan kemudian di 2010-nya pilkada saya diminta partai untuk maju dan alhamdulillah waktu itu terpilih dan kemudian menjadi wakil bupati dari 2010 sampai dengan 2015 gitu. Luar biasa biografi beliau nih. Rupanya ketua kepala langsung dipegangnya dan terakhir menjadi wakil bupati. Nah, di saat itu saya sering lihat media di saat masa Bapak menjabat kan hampir semua pejabat-pejabat itu masuk bupatinya saat itu tersangkut ya masalah korupsi dan yang banyak lain-lain tuh. Jadi saya dengar hanya wakil bupati aja yang aman di saat itu kena jaringan hukum ya, jeratan hukum, Ustaz ya. Jadi rupanya memang Ustadz saya lihat orangnya sangat ya sederhana lah saya katakan, nggak seperti pejabat-pejabat pada umumnya, apalagi seorang wakil bupati, karena di teman-teman Kabupaten Bengkalis ini adalah kabupaten nomor 2 anggaran terbesar di Indonesia ya Ustadz ya. Iya betul. Kalau sudah menjadi bupatinya atau wakil bupatinya itu udah otomatis umumnya orang udah kaya-kaya itu, tapi Ustadz ini biasa-biasa aja. Karena beliau sangat menjaga prinsip itu. Mungkin kalau prinsip, kalau bukan hak kita, jangan diambil Ustadz ya. Makanya Ustadz ini bisa terlepas dari jeratan hukum lah ya, katakan seperti itu. Nah, jadi setelah Ustadz berhenti jadi wakil bupati, kemudian Ustadz masih bergelut lagi di bidang politik. Iya. Jadi sampai dengan sekarang saya dalam struktur masih juga berada di pos struktur gitu ya. Struktur di PKS. Ya. Jadi kemarin begitu selesai saya menjadi ketua Majelis Pertimbangan Partai. Kemudian dalam musyawarah yang berikutnya, kemudian posisi pada waktu itu sampai dengan sekarang itu di sekretaris Majelis Pertimbangan Partai gitu kan. Dan kegiatan-kegiatan kepartaian yang sifatnya terkait dengan ya di internal itu yang masih terlibat gitu ya. Masih artinya terlibat. Banyak kegiatan-kegiatan juga yang harus diikuti dari program-program struktur ya. Ya itu kalau dari kegiatan partai ya, karena memang partai ini kan partai dakwah ya. Dakwah, partai dakwah.
Maka keterlibatan kita di dalam kegiatan pribadi sekalipun selalu kita kaitkan bahwa itu adalah kegiatan partai gitu ya. Karena bagaimanapun nilai-nilai yang ada pada partai itu kan sudah terinternalisasi secara apanya pada pribadi kita di keluarga, Ustaz ya. Apalagi bahwa memang kegiatan kepartaian itu lebih banyak kepada kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial gitu ya. Jadi ya itulah aktivitas kita. Aktivitas gitu ya. itu. Aktif di masjid, aktif di kegiatan masyarakat ya. Dan kemudian di organisasi-organisasi yang sifatnya sosial itu. Tetap saja kita jalankan. Karena memang itu bukan saja tugas partai. Sebenarnya bukan tugas partai. Tugas partai, tapi karena memang partai kita memang memiliki arah perjuangannya adalah untuk umat gitu ya. Maka semua kegiatan yang kita lakukan ya ke sana arahnya gitu. Ya, seperti itu ya. Luar biasa. Ya. Jadi Ustadz di samping itu Ustadz tadi katakan bertani ya. Jadi Ustadz tuh bertani jenis apa ya Ustadz? Terus apakah setiap hari Ustadz pergi beladang sekali gitu? Ini perlu juga nih hobinya ini harus kita korek juga ini. Iya. Sebelumnya karena saya memang juga berasal dari keluarga petani. Artinya jiwa menjadi petani itu nggak bisa lepas. Ya. Dan dia sudah juga menjadi hobi gitu kegemaran gitu ya. Jadi kalau melepaskan diri dari bertani itu rasanya susah. Makanya saya punya cangkul secara pribadi itu 4 buah. 4 buah cangkul saya. Ada untuk bilang ini, yang ini cangkul ini cangkul gitu. Iya. Karena memang untuk ngerjain tanah itu kadang-kadang kita dihadapkan kepada tipe tanah yang macam-macam gitu. Oh, cangkul ini yang enak. Luar biasa ini. Sampai cangkulnya ada 4 nih teman-teman, luar biasa ini. Kita satu pun nggak punya, gimana lah itu. Iya. Terus ya alat-alat pertanian, yang lainnya juga hampir lengkap lah. Jadi kalau kita ke ladang itu ibarat kita berperang gitu. Kalau nggak bawa senjata mau ngapain di ladang kan? Ya senjatanya kita cangkul. Parang. Jadi Ustadz ini langsung turun ke lapangan. Iya. Langsung megang cangkul rupanya. Oh seperti itu. Iya. Ya sekaligus untuk olahraga ya. Olahraga ya. Pantasan sehat aja kita lihat. Iya. Luar biasa itu. Iya. Jadi kalau pertanian yang digeluti itu tanamannya ya ada tanaman keras itu. Keras. Iya, itu tanaman umur panjang seperti sawit gitu ya. Ada juga jenis buah-buahan yang ditanam, ada durian, sikit. Ada juga durian, Ustaz? Iya, walaupun sikitnya. Durian apa, Ustaz? Musangking atau gimana? Musangking. Musangking, luar biasa. Kali sini kan musangking yang bagus kan. Udah mulai berbuah, Ustaz? Ya, sedang tumbuh lah. Sedang tumbuh? Iya. Ada juga jengkol. Oh, jengkol, lengkap ya? Jengkol itu ada belasan atau puluhan itu ya, puluhan batang gitu ya. Terus kemudian ada juga nanam apa namanya? Sekarang nanam itu bunga telang ya. Bunga telang ini kan manfaatnya banyak sekali gitu ya. Bunga telang sejenis apa, Ustaz? Iya, bunga-bungaan, tapi dia memiliki khasiat yang bagus gitu. Jadi itu di belakang rumah contohnya. Banyak kita tanam karena sudah berbunga kan. Setiap hari dipetik gitu. Karena dia berbunga terus gitu. Manfaatnya banyak sekali. Juga kadang-kadang ya kalau yang rutin dulu pernah kita nanam semangka gitu. Alhamdulillah semangkanya ini karena pada waktu itu kita pakai petani ya. Petani yang ahli di semangka itu 2 hektar itu bisa sampai dengan 40 ton kita dapat. 40 ton. Ya, 40 ton. Dan itu dianggap berhasil menanam semangka. Iya. Setelah semangka kita ganti dengan cabai merah. Ya. Cabai merah pun di lahan yang sama tuh. Di lahan yang sama. Itu alhamdulillah juga cukup bagus hasilnya. Terus kemudian kita pernah nanam ubi, pernah nanam rimbang gitu ya. Nah, sekarang yang kita rutinkan tanaman cabai rawit. Rutinkan ya? Rutinkan cabai rawit. Nah, kegiatannya itu kalau sesuai dengan kebutuhan lah ya. Memang kita dibantu dengan teman-teman dan adik-adik ya di ladang. Sehingga kalau
perawatan dan sebagainya. Yang penting-penting kita yang nangani gitu kan. Penyemprotan, penyiraman itu memang harus langsung turun ya. Termasuk juga pemupukan gitu kan. Jadi nanti kalau pembersihan gulmanya gitu ya, kemudian hamanya yang harus diantisipasi, ya teman-teman yang di ladang bantu. Oh gitu. Termasuk juga manennya. Oh gitu. Oh manennya dibantu. Nanti saya bisa bantu juga manen tuh Ustaz. Wah bisa. Itu khusus manen biar saya aja nanti Ustaz. Nah Ustaz, jadi Ustaz, apakah masih ada kepikiran lagi Ustaz untuk maju misalnya di pemilihan legislatif atau eksekutif bupati maupun wakil bupati? Ada nggak di niat Ustaz untuk maju lagi ke depannya? Ya itulah. Di PKS ini memang unik ya. Uniknya itu karena memang bagi kami di kader ya, suatu yang sudah lazim itu ya. Kalau seorang kader itu biasanya nggak meminta-minta. Nggak meminta Ustaz ya? Minta. Tapi yang selalu ada adalah keputusan. Keputusan gitu ya. Jadi pimpinan kan, lah ya. Pimpinan. Jadi kalau kalau di dalam sistem yang selama ini kita bangun di PKS itu memang dulu-dulunya gitu ya, kita tabu kalau kader meminta jabatan gitu ya, kecuali kalau struktur memang sudah mengamanahkan gitu ya, meminta kepada kader siapa yang akan maju untuk baik legislatif maupun di eksekutif dulu gitu ya. Jadi sekarang keputusannya memang tergantung pada struktur. Kalau memang struktur memandang ya bisa mampu dan masih memungkinkan dalam artian perjuangan untuk membela dan menyambung suara masyarakat disuarakan untuk pemerintahan ya, kita nggak bisa menolak juga. Harus gitu. siap. Harus siap gitu. Karena itu amanah. Amanah itu berkaitan dengan sesuatu yang harus kita pikul harus pikul dan harus kita kerjakan, dan itu menjadi tugas bagi seorang kader bila dia sudah diamanahkan untuk bekerja untuk umat gitu ya. Itu tadi kalau seandainya struktur masih memberikan kepercayaan ya siap Ustaz ya. Kita harus siap Ustaz. Hanya saja kan ya apa namanya kita nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Inilah yang selalu ditanamkan di partai kita. Ketika kita memiliki niat kepada sesuatu yang baik gitu ya, memang harus menjadi kerjaan bersama gitu. Nah itulah kerjaan struktur, kerjaan kader untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi keputusan struktur. Nah ini Ustaz, di saat waktu Ustaz menjadi wakil bupati, kita dapat informasi dari media itu kan sangat gunjang-ganjing itu. Pemerintahan di Kabupaten Bengkalis ini Ustaz ya. Dan sampai bupati kita pun terangkat juga oleh kasus korupsi Ustaz ya. Ada juga dewan nggak salah, dewan dan yang pejabat-pejabat lainnya Ustaz. Itu di saat itu seperti apa Ustaz? Gambarannya yang bisa kita tahu dari Ustaz. Iya. Jadi memang semuanya berawal dari apa ya, di sistem juga. Di sistem gitu ya. Artinya tugas-tugas pekerjaan di eksekutif itu yang berkaitan dengan pembangunan misalnya kan. Kita punya apa namanya program ya, baik dari program panjang, menengah maupun program jangka pendeknya ya. Dan itu kan harus dilaksanakan. Dalam perjalanan disinilah sebetulnya godaan-godaan itu yang sering pelaksanaan tadi ya, sering muncul. Dan ketika kita nggak kuat gitu ya dengan godaan-godaan itu, boleh jadi kita terpeleset, ya, tergoda gitu ya. Karena memang jabatan itu manis. Gitu. Manis ya, makanya diperebutkan oleh orang banyak. Iya. Tetapi bagi kita itu kan sebetulnya amanah yang harus kita laksanakan gitu ya. Ketika prinsip kita tetap berpegang teguh kepada bahwa itu adalah amanah. Ya, insya Allah bahwa yang kita kerjakan adalah hal-hal yang menjadi amanah bagi kita. Gitu. Dan bagi saya secara pribadi itu tidak ada apa namanya dorongan-dorongan kecuali adalah amanah itu. Saya terbiasa hidup dalam apa adanya gitu ya, sederhana. Itu
tabiat hidup saya yang sejak Ustadz, dari ya. dulu Iya. hidup dalam kehidupan saya itu. Sehingga ketika saya menjadi pejabat pun tidak ada yang berubah sebetulnya dari selera saya, Iya. lifestyle saya gitu kan. Itu biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau melihat itu, saya rasanya tidak butuh banyak gitu. Iya. Karena menjadi pejabat artinya saya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan saya dan sudah difasilitasi. Iya, gitu. fasilitas. Dan fasilitas menjadi seorang pejabat itu jauh daripada kehidupan saya yang sesungguhnya, yang tadi itu. Iya. Jadi ketika saya mendapatkan itu, saya mensyukuri gitu, bersyukur, oh ya Allah. Tetapi saya tetap menjaga amanah itu. Sehingga hal-hal itulah yang boleh jadi membuat saya tidak banyak terlibat ke dalam hal-hal yang boleh jadi itu menjadi selera pejabat ya. Selera pejabat. Ya mohon maaf karena memang ujian bagi seorang pejabat itu di sana salah satunya. Yes. Ya kalau agama itu selalu mengatakan ada 3 ta ya. Harta, tahta, wanita. Harta, wanita itu. Ya, itu godaan. Jadi di saat itu saya potong Ustaz. Ya. Itu memang Ustaz rasakan di saat itu. Iya benar. Tantangan itu memang nyata. Itu Ustaz, ada, nyata gitu Ustaz, ya. Karena memang segala untuk bisa ke sana itu mudah. Gitu. Iya. Ada bahkan difasilitasi. Ya ada fasilitas. Nah Ustaz, ini yang sangat menyolok ini harta, tahta. Yang terakhir ini apakah Ustaz masih juga ada peluang atau gimana, atau dikasih peluang? Pernah nggak Ustadz mengalami hal seperti itu? Ya. Mengenai wanita? Ya itu ujian, pasti. Sudah pernah juga Ustadz ya? Dikasih kesempatan lah misalnya? Ya. Ternyata menjadi pejabat itu bukan saja dikenal oleh masyarakatnya, tetapi juga dikenal oleh orang di luar kita. Termasuk yang begitu tadi, wanita-wanita itu tahu dia dengan kita nginep di hotel misalnya, di hotel kamar berapa, banyak yang tahu, bisa tahu gitu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu ada gitu, ujian-ujian seperti itu. Bahkan telepon masuk ke kamar kita pun yang tidak kita kenal bisa berdering di tengah malam, berdering di apa. Bahkan ya terus terang mengatakan begini-begini, gitu. Nah di sana itulah sebetulnya ujian itu. Ujian ketika luar biasa. Ya, ketika kita tidak memegang prinsip tadi, kita pasti terjebak, Ustaz, ya? Pasti itu, ya. Pasti, karena dan itulah yang saya jaga terus, ya. Bagaimana seorang pemimpin jika tidak bisa menjaga dirinya? Apakah dia akan bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, gitu kan? Nah, ini kita jaga gitu ya. Karena apa namanya? Seorang pemimpin itu harus terintegrasi ya. Dari moralnya, dari akhlaknya, dari apa namanya ya, kemampuan bermasyarakatnya, termasuk yang harus dipegang teguh itu adalah prinsip dalam beragama. Nah bagaimanapun juga pemimpin adalah teladan, itu harus dipegang gitu. Jika pemimpin tidak memegang bahwa prinsipnya sebagai seorang teladan gitu ya, mungkin boleh jadi dia terjebak dalam keadaan seperti tadi gitu ya. Nah Ustadz, ini saya perlu bocoran juga nih Ustadz. Di saat itu mengenai fasilitas atau peluang korupsi lah, untuk bahasa gamblang Ustadz. Pernah nggak Ustadz mengalami, ini kalau bisa teknisnya Ustadz sebutkan sedikit ya, kalau memang pernah mengalami, pernah nggak ditawari misal oleh proyek, gitu ya, proyek segala macam, nanti Ustadz saya kasih pensiun, pernah nggak Ustadz mengalami seperti itu? Oh kalau itu sudah menjadi apa namanya, bukan aib, aib ya, bukan aib kalau itu gitu. Bahkan orang selalu melihat bahwa posisi tadi itu memang menjadi perantara untuk ke sana gitu ya. Kalau saya ditawarin begitu itu banyak sekali, banyak sekali. Ada beberapa gitu ya, termasuk kasus Multias ya, Multias yang 6 titik tadi itu kan angkanya di atas 300 M ya. 300 M ya. Kalau dikali-kali ya, kalau bahasa maafnya itu ya akan kita dapat ini kalau mau memperjuangkan gitu ya. Iya. Dan tawarannya itu bukan dengan angka jutaan ya. Iya.
bahkan lebih dari itu. Bukan miliaran, ratusan lagi. Ya, miliaran gitu. Bagi orang yang melihat itu sebagai apa namanya, sebagai peluang untuk mendapatkan uang, ya sesuatu lah yang mungkin berbau hedon ya, materi, gitu ya, pasti tergoda ya. Kembali pada prinsip kita tadi, dan itu setiap tahun kan ada proyek. Iya. Apalagi multi-jet tadi kan, udah dibahas dari awal kan, Iya. Dan kemudian di apa gitu, ya di proyek reguler gitu kan, yang itu, ya rekanan itu selalu datang dan menjanjikan begitu, kalau ini, kalau ini gitu ya. Nah, kalau memperjuangkan ini kompensasinya seperti ini, itu biasa terjadi. Tapi bagi saya ada sesuatu yang mungkin sederhana saya cara berpikirnya gitu. Contohnya begini, saya pernah itu apa namanya, ditanya sama staf saya gitu kan, Pak Wakil kok nggak mau main-main proyek begitu. Itu biasa saja, apalagi posisi sebagai seorang wakil bupati, biasa. Seorang staf menyampaikan seperti itu. Iya. Memberi pengertian lah. Iya. Apa namanya? Saya sederhana aja, misalnya begini, saya ditawarin untuk sebuah proyek jalan misalnya gitu, saya mengambil proyek jalan gitu kan. Ketika itu dianggarkan sekian gitu kan, terus kemudian saya dikasih fee, dan itu sebetulnya adalah anggaran untuk materi dari jalan itu sendiri gitu. Tapi itu dialihkan karena saya yang memperjuangkannya, saya dapat begitu. Yang terpikir oleh saya itu satu. Andaikan itu dianggarkan misalnya proyek jalan itu untuk 5 tahun, tapi sebab karena itu dialihkan dananya dari yang sesungguhnya untuk jalan itu, untuk pada saya, dan ketika saya kemudian melihat bahwa jalan itu ternyata yang seharusnya 5 tahun, cuman berumur 2 tahun, saya akan berdosa merasa selama-lamanya. Ya, saya akan merasa berdosa selama-lamanya. Itu yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan. Sehingga mohon maaf gitu, untuk urusan proyek-proyek yang sebetulnya di situ itu banyak yang seringkali menjebak begitu ya, dalam apa kita, selera kita dan lain sebagainya tadi itu. Saya menahan diri karena saya berprinsip begini. Dulu hidup saya susah dan itu saya rasakan, dan saya bisa bertahan dengan kehidupan susah itu. Gitu. Mengapa ketika saya dikasih fasilitas oleh Allah lebih yang baik, wah, tapi saya nggak sanggup untuk menahannya, gitu. Menahan selera itu, keinginan itu, gitu kan. Mengapa saya tidak harus lebih kuat dari itu ketika Allah sudah memberikan yang terbaik, yang lebih gitu kan. Nah, prinsip-prinsip seperti itulah yang senantiasa saya pegang, sehingga ya terus terang, ketika saya kembali habis masa jabatan dan kembali ke rumah saya ini gitu ya, saya tidak membawa sesuatu yang harus saya apakan. Karena apa? Ketika saya kembali pun menjadi masyarakat biasa, itu sesuatu yang biasa juga bagi saya. Karena bagi saya masa jabatan itu bukanlah sebuah kebanggaan tapi sebagai amanah. Gitu. Saya bisa menjalankan amanah, alhamdulillah gitu ya. Sudah alhamdulillah saya diberikan kesehatan ketika diamanai itu, alhamdulillah gitu ya. Dan saya bisa selamat, artinya dalam menjalankan amanah itu, alhamdulillah. Saya tidak terpikir apa pandangan orang kepada saya setelah menjadi pejabat. Tapi saya melihat masyarakat saya biasa-biasa saja melihat saya dan masih merasa dekat. Dan seperti dulu. Tidak ada sesuatu yang dianggap lebih oleh masyarakat kepada saya, dan itulah yang membuat saya merasa bahagia hari ini gitu ya. Saya tidak bisa menjadi khatib karena saya tidak ada beban mental karena apa namanya, mungkin barangkali karena bahasanya cacat saya gitu ya. Sehingga saya menyampaikan kebenaran itu kepada masyarakat, kepada umat. Saya tidak terbebani oleh beban-beban dalam dada saya. Dan itu menjadi salah satu kebahagiaan yang hari ini saya rasakan gitu. Kalau soal hidup senang itu relatif ya. Iya.
senang itu ketika hati kita bahagia. Ya, itu senang. Hati senang. Gitu. Berarti Ustadz memang itu faktor keserakahan lah pejabat-pejabat publik itu kok bisa sampai tersandung kasus korupsi Ustadz ya. Iya. Padahal fasilitas sudah sangat luar biasa diberikan negara Ustadz ya. Iya. Tapi masih juga mau mengambil yang bukan haknya atau menyeleweng dari jabatannya Ustadz ya. Ya, itulah bahwa ujian bagi setiap manusia itu memang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi ketika ujian itu adalah jabatan seperti itu, ketika kita tidak istiqomah dengan prinsip hidup kita, yang boleh jadi itu terbawa kita ya. Siapapun orangnya gitu ya, siapapun orangnya, ketika dia tidak mengembalikan kepada agama, kepada prinsip yang benar gitu ya dalam keyakinan kita, ya boleh jadi kita juga terbawa arus. Ya itu tergantung kepada prinsip masing-masing. Ya. Dan tujuannya apa? Iya. Dan ini kan bisa dilihat sendiri. Rumah saya ini saya bangun dulu ketika saya menjadi guru. Jadi guru. Setelah jadi wakil bupati dan setelah wakil bupati tetap saja rumah ini gitu ya. Dan ini saya bangun rumah ini dengan keringat saya gitu. Saya membuat batunya, batako gitu ya. Pulang saya dari mengajar di sekolah, saya pulang saya aduk pasir dengan semen, saya ambil mesin cetak batako, saya kerjain setiap antara zuhur dengan setelah zuhur dengan asar gitu kan. Sedikit kan gitu. Itu jadilah rumah ini gitu ya. Walaupun itu ada tambahan sedikit-sedikit ya. Ya, secara prinsip ya inilah milik saya gitu. Memang kalau masalah itu ada yang lucu gitu ya. Iya, lucunya gimana tuh? Iya, lucunya itu ketika saya merehab rumah ini, rumah saya yang lama itu. Ada seorang wartawan datang ke sini. Itu di saat menjabat, Ustadz, atau? Di akhir-akhir masa jabatan saya. Oh, Ustadz menjabat tapi di akhir. Iya, di akhir. Dan saya harus pulang ke sini. Dan saya harus memperbaiki rumah ini supaya lebih layak gitu ya. Lebih layak untuk saya tinggali karena saya membawa banyak anak gitu ya. Anak saya 5, anak kandung saya. Kemudian saya punya anak yatim piatu 2 orang, kemudian ada anak dari keluarga 2 orang, sehingga 9 anak saya. Tambah dengan orang tua saya, orang tua mertua saya yang harus tinggal bersama dengan saya begitu kan. Dan saya butuh kamar ini untuk direhab gitu. Dan pada waktu akhir masa jabatan saya itu, ketika saya merehab rumah itu dan tinggal 2 bulan lagi masa jabatan. Itu, tapi rumah ini belum selesai rehabnya gitu. Belum selesai. Jadi begitu teman wartawan ini datang ke sini silaturahmi, yang dilihat adalah bangunan rumah saya. Beliau mengatakan begini, saya baru yakin Pak gitu, bahwa Bapak memang tidak punya duit gitu. Kok gitu sih? Iya. Masa seorang wakil bupati gitu, jangankan membuat rumah, merehab rumah saja nggak selesai-selesai katanya gitu. Ya inilah adanya, saya bilang gitu. Ya saya bisa mengangsur-angsur, bisa perbaiki rumah ini. Ya intinya begitulah, bahwa dunia dengan gelap gempitanya gitu ya, memang indah gitu. Indah gitu. Tetapi sebetulnya keindahan itu ketika kita berada pada kebenaran gitu ya. Ketika kita bisa memegang prinsip dalam hidup kita itu hidup akan terasa lebih indah. Itulah indah gitu. sesungguhnya. Iya, itu nilai sesungguhnya. Insya Allah itulah kondisi yang hari ini. Dan saya menjadi petani bukan sesuatu yang bagi masyarakat juga. Masyarakat tahu semua. Iya, tahu. Saya bukan malah jadi cemooh ya. Iya. Masyarakat memang sudah tahu lah. Iya. Dan saya merasakan bahwa yang saya dapat dengan bertani itu adalah dengan keringat, dengan perjuangan, dan itu kebahagiaan. Gitu. Iya. Bahagia jadi petani. Dan mohon kita mudah-mudahan petani Indonesia menjadi petani yang hebat gitu ya. Dan saya ada sebuah keinginan besar gitu ya. Karena memang negeri kita ini kan negeri agraris gitu ya. Di mana sektor pertanian harus menjadi primadona dalam kehidupan kita ini, dan menjadi sumber dari kehidupan masyarakat Indonesia ini.
kita pingin ke depan itu anak-anak Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, milenial, mereka cinta dengan pertanian. Karena sesungguhnya pertanian itu adalah apa namanya, pekerjaan yang sangat menjanjikan. Karena pertanian selalu dibutuhkan sepanjang masa kehidupan manusia. Tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Walaupun teknologi apapun, tetap pertanian harus ada ya. Harus ada. Karena beras, kebutuhan 9 pokok itu ya, itu kan dari produk yang dihasilkan oleh petani. Tidak bisa oleh pabrik ya, Ustaz, ya. Harus ditanam dari bumi, Ustaz, ya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama, beliau ini adalah pejabat. Sebelumnya saya sebutkan sebagai ketua DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009, Ustaz, ya. Dan lanjut 2010 sampai 2015 jadi wakil bupati. Tahu nggak teman-teman, di saat itu anggaran, kalau nggak salah saya sekitar 4 triliun Pak Ustaz? 5 bahkan. 5 triliun di saat itu. Tahun 2014 atau 2010. 4 sampai dengan 5. Itu 4 sampai 5 triliun. Luar biasa. Di saat itu orang yang berkecimpung di pemerintahan, yang kan jadi wakil bupati dan bupatinya, berkecimpung aja di saat itu untuk mencari pundi-pundi harta sangat luar biasa gampangnya. Tapi kita lihat, beliau ini sangat luar biasa, memegang prinsip kalau bukan hak kita, ya jangan. Ya nikmati aja fasilitas yang disediakan, yang dibenarkan kita nikmati. Jangan kita nikmati yang bukan hak kita. Jadi, kalau saya bilang, beliau ini adalah pejabat miskin nih, di segi finansial. Kalau saya katakan ya itu. Karena kalau pejabat sebenarnya tidak seperti ini. Wah semua itu, apalagi Kabupaten Bengkalis. Kalian tahu Kabupaten Bengkalis ini nomor 2 terkaya Indonesia. Itu luar biasa. Ini Ustadz, soalnya Ustadz ini sangat kami anggap sudah cukup berpengalaman lah ya di bidang sosial, baik itu keagamaan, pendidikan, politik, beliau awalnya meniti karir di bidang pendidikan rupanya. Pernah menjadi kepala sekolah, ada beberapa tingkatan ya. Jadi ini perlu nih ilmunya kita serap. Jadi Ustadz mohon berilah motivasi ke teman-teman, adik-adik kita, saudara kita, apa yang bisa dipetik dari pelajar atau dari perjalanan Ustadz selama hari ini. Jadi ada kata-kata yang sangat memotivasi ya. Yang pernah saya baca itu ungkapan seorang filosof. Beliau mengatakan, jika seseorang tidak pernah tahu dia akan berlabuh kemana gitu ya, berlabuh di pelabuhan mana gitu ya, kalau tidak tahu, maka tidak akan ada angin yang akan mendorongnya gitu. Jadi seseorang hidup harus punya visi, punya misi, punya tujuan ya yang jelas gitu, sehingga dia tahu benar apa yang harus dia lakukan gitu ya, supaya yang lainnya itu akan memberikan support gitu ya. Ketika kita menseriusi sesuatu gitu yang harus kita percayalah, pasti akan ada orang lain yang akan mendorong kita ya, yang akan membantu kita untuk sampai kepada apa yang kita inginkan ya. Jadi jangan pernah putus asa di dalam hidup ini, dan kita dalam agama juga selalu diajarkan gitu ya, bahwa Allah itu telah menetapkan takdir kita. Nah, hidup kita, takdir kita harus kita jemput gitu. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan. Nah, kita harus bekerja keras, bersungguh-sungguh, karena dalam pepatah Arab, manjadah wajadah gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti hasilnya akan sungguh. Gitu ya. Mungkin itu aja. Ya teman-teman, ini kita hari ini luar biasa nih, dapat pengalaman yang luar biasa yang bisa kita petik dari Ustadz Suhayatno, Wakil Bupati 2010-2015 dan Wakil Ketua DPRD 2009 sampai 2010. Nah, intinya kita harus terus berjuang, tapi kita harus punya arah supaya kita tidak terombang-ambing. Kita harus tentukan kemana arah kita. Nanti akan ada angin yang akan mendorong kita ke arah itu.
Jadi kuncinya itu teman-teman. Jadi terima kasih yang senantiasa mengikuti acara kami ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.